wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Daljab Angkatan 1. Perkenalkan, nama saya Marwati Setio Utami dengan nomor UKK 2015 0045362, adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021 di program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk penilaian UKIN. Praktek pembelajaran yang akan saya lakukan adalah peserta didik kelas 7A SMP Negeri 2 Karangreja, Kabupaten Purbalingga dengan materi pokok penjumlahan dan pengurangan aljabar. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Apakah suaranya Bu Ambar jelas terdengar di situ? Jelas, Bu. Iya, baik. Di era pandemi ini tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan berkerumun, dan cuci tangan di air yang mengalir. Baik anak-anak, untuk lebih lancar lagi dalam pembelajaran hari ini, silakan untuk berdoa. Kepada kelas silakan untuk berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebagai bukti fisik kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini, Bu Ambar cek kehadirannya. Mbak Silvi ada, Mbak Eka ada, Mbak Suci ada, Mbak Aras, sama Mbak Sami. Baik anak-anak, Bu Ambar bagikan link presensi, silahkan mengisi link presensinya. Bu Ambar izin share screen. Sudah kelihatan anak-anak? Udah, Bu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Iya. Hari ini materinya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, agar kalian lebih bersemangat lagi di siang hari ini ya, walaupun pembelajaran ini di siang hari, tetap harus semangat seperti semangat pagi. Nah, agar lebih semangat lagi, mari kita salam PPK. Baik anak-anak, kita mulai salam PPK. Cerdas, luar biasa, hebat. Baik anak-anak, terima kasih, semangat ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Yang kedua, menghitung hasil penjumlahan pada bentuk aljabar. Yang ketiga, menghitung hasil pengurangan pada bentuk aljabar. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pada bentuk aljabar. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan bentuk aljabar. Baik anak-anak, sebagai informasinya, tahapan pembelajarannya, nanti kalian berkelompok, terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Kemudian yang kedua, berdiskusi menyelesaikan LKPD. Yang ketiga, presentasi hasil diskusi LKPD. Kemudian yang kelima, siswa konfirmasi hasil sebagai evaluasi. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, Ibu akan menginformasikan bahwa dalam pembelajaran kali ini menggunakan model PBL, Problem Based Learning, dan penilaian akan dilakukan selama proses pembelajaran dan setelah pembelajaran. Jadi, keaktifan kalian dalam pembelajaran kali ini akan dinilai siap. Untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1, ada Mbak Eka, Mbak Aras, Mbak Anita, Mbak Silvi. Kelompok 2, Mbak Suci, Mbak Sri Utami, dan Mbak Holifatun. Nanti masing-masing akan masuk ke Google Meet breakout room. Manfaat mempelajari materi ini, kalian nanti bisa menghitung jumlah peserta didik yang ikut lomba dengan menggunakan aljabar. Kemudian nanti kalian juga misalnya menjadi seorang pengusaha ikan, kita bisa menghitung
banyak ikan dengan menggunakan aljabar. Nah, sebelum mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar, mari kita mengingat kembali materi sebelumnya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Masih. Mari kita coba. Oke. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kita coba. Mbak Eka, 6 ditambah 10 berapa Mbak Eka? 16, Bu. Pintar. Lanjut, yang kedua. Mbak Silvi, 9 dikurangi 19 berapa Mbak Silvi? -10, Bu. Oh iya, pintar, good. Nomor yang selanjutnya, Mbak Khalifatun, -2 dikurangi dengan -8, Mbak Khalifatun berapa? 6, Bu. Iya, pintar. Masih ingat ya? Mari kita lanjutkan kegiatan selanjutnya. Videonya muncul anak-anak? Muncul, Bu. Oke, mari anak-anak amati video di bawah ini. Bu. Ada bab, ada suku, efisien, engkau variabel, angkatan berhuruf disebut juga kata rotation. Tambah 5, ada 2 suku, koefisien 3 variabelnya B, dan angka 5 disebut konstanta, membuatku menjadi tergila-gila. 2 tambah 3 ada di 5 edition. Sudah kalian amati video tersebut? Sudah, Bu. Nah, sekarang baik. Nah, sekarang apa yang kalian dapat simpulkan tentang koefisien dan konstanta? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Mbak Eka, silakan. Koefisien adalah bilangan yang memuat variabel. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel? Pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Iya, pintar. Tadi koefisien adalah bilangan yang memuat variabel, sedangkan konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Pintar. Nah, sekarang kita masuk ke orientasi masalah. Perhatikan permasalahan berikut. Pada hari Minggu, Pak Jasmin membeli sate gurita di warung dekat pasar. Warung tersebut menyediakan pembelian sate gurita per tusuk, porsi biasa dan porsi jumbo. Pak Jasmin membeli 3 porsi biasa, 2 porsi jumbo, dan 4 tusuk sate gurita. Karena keluarga Pak Jasimin banyak, ia kembali lagi untuk membeli lagi sate porsi jumbo, 3 porsi biasa, dan 3 tusuk sate gurita. Sate yang ia beli diberikan kepada keluarganya. 2 porsi jumbo diberikan kepada kedua orang tuanya, serta 4 porsi biasa untuk adik-adiknya. Sisanya ia berikan kepada anak dan istrinya. Tentukan pertama, berapa banyak sate gurita yang pertama dibeli Pak Jasimin. Yang kedua, berapa banyaknya sate gurita kedua yang dibeli Pak Jasimin. Yang ketiga, berapa jumlah bulu sate yang dibeli Pak Jasimin. Yang keempat, berapa banyak sate yang diberikan untuk ibu dan anaknya. Kalian ingat dulu ya.
Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Nah, penjelasan yang pertama, tadi berapa banyak sate gurita pertama yang dibeli Pak Jasimin? Nah, kita memisalkan 3 porsi biasa dengan kotak ini, kemudian 2 porsi jumbo, dan tadi yang terakhir adalah berapa tusuk? 4 tusuk sate. Iya. Nah, ini untuk banyaknya sate pada pembelian yang pertama. Untuk yang poin B, berapa banyak sate gurita yang dibeli Pak Jasimin kedua kalinya? Nah, tadi Pak Jasimin kedua kalinya 1 porsi jumbo, 3 porsi biasa, dan 3 tusuk sate. Nah, sekarang berapa jumlah seluruh sate gurita yang dibeli Pak Jasimin? Ada yang bisa? Belum, Bu. Nah, banyak sate pada pembelian pertama tadi ditambah dengan banyak sate pada pembelian kedua. Untuk pembelian pertama 3 porsi biasa, berapa lagi? 2 porsi jumbo dan 4 tusuk. Pada pembelian kedua tadi gimana? 1 porsi jumbo, 2 porsi Ya, biasa, 2 porsi biasa, 3 porsi biasa dan 3 tusuk. Nah, bentar. Kemudian bagaimana cara menjumlahkan? Ada yang bisa? Iya. Untuk menjumlahkannya, mari kita kelompok berdasarkan jenisnya. Tadi pembelian pertama 3 porsi biasa. Kemudian berapa tadi jumbonya itu tadi? Lihat gambar. 2 porsi jumbo. Dan berapa tusuk satenya? 4. Ya. Untuk pembelian kedua tadi, yuk lihat tabel berapa itu? 3 porsi biasa. Iya. 1 porsi jumbo. Iya. Dan 3 tusuk sate. iya. Kemudian untuk menjumlahkannya bagaimana? Dijumlahkan berdasarkan jenisnya. Untuk porsi biasa jadi berapa porsi? 3 ditambah 3. 6 porsi biasa. Iya. Pintar. Porsi jumbonya ada berapa jumlahnya? 3 porsi jumbo. Iya, pintar. Untuk pertusuknya jadinya jumlahnya berapa? 7 tusuk. Iya, jadi jumlahnya adalah 6 porsi biasa, 3 porsi jumbo, dan 7 tusuk. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Berapa banyak sate yang diberikan kepada istri dan anaknya? Berarti dikurangi. Ya, jumlah seluruh sate yang dibeli Pak Jasimin dikurangi dengan banyak sate gurita untuk orang tua dan adik-adiknya. Tadi jumlah seluruh gurita yang dibeli Pak Jasimin berapa? 6 porsi 6 biasa. porsi Biasa, 3 porsi Iya. jumbo, 7 tusuk sate. tusuk. Oke. Kemudian untuk orang tuanya 4 porsi biasa dan 2 porsi jumbo. Bagaimana cara mengurangkannya? Ada yang bisa? Nah, cara mengurangkannya kita samakan kayak tadi dengan cara mengelompokkan berdasarkan jenisnya. Jadi seluruh sate gurita yang dibeli Pak Jasimin adalah 6 porsi biasa, 2 porsi jumbo, dan 7 berapa tusuk itu? 7 tusuk sate gurita. Kemudian untuk orang tuanya 4 porsi biasa dan 2 porsi jumbo. Nah, kemudian kalian kurangkan berdasarkan jenisnya.
6 porsi biasa dikurangi 2 porsi biasa, berapa sisanya? 6 dikurangi 4. 2 porsi biasa. Iya. Untuk porsi jumbonya, tinggal berapa? 1 porsi jumbo. Pintar. Kemudian untuk tusuk-tusuknya, 7 dikurangi 4. Pintar. Jadi untuk orang tuanya 2 porsi biasa, 1 porsi jumbo, dan 7 tusuk sate. Nah, apakah pada saat menjumlahkan banyak sate yang dibeli Pak Jasimin harus mengelompokkan jenis porsi yang sama? Iya. Iya, pintar. Apakah pada saat menghitung banyak sate yang diterima istri dan anak Pak Jasimin, kalian harus mengelompokkan dengan jenis porsi yang sama? Iya. Iya. Harus mengelompokkan dengan jenis porsi yang sama. Nah, ini kemudian kita misalkan yang tadi dengan gambar, sekarang kita misalkan dengan variabel. Nah, tadi misalkan banyak sate gurita 1 porsi. Nah, untuk porsi biasa kita misalkan sebagai X tusuk. Kemudian banyaknya sate gurita 1 porsi jumbo, kita misalkan dengan variabel Y tusuk. Jadi, berapa banyak sate gurita pada pembelian pertama? Tadi pembelian pertama 3 porsi biasa. 3 porsi biasa kalian misalkan sebagai X. Berarti kalau 3 porsi jadinya 2 porsi jumbo kita misalkan sebagai Y, maka 2Y ditambah Y. Dan 4 tusuknya sebagai konstanta. Berapa jadinya? Konstantanya berapa? 4. Iya. Jadi untuk model aljabarnya 3X plus 2Y plus 4. Nah, sekarang bagaimana dengan pembelian sate yang dibeli kedua kalinya? Kalian misalkan tadi, untuk banyaknya porsi biasa, kita misalkan sebagai X. Untuk porsi jumbo, kita misalkan sebagai Y tusuk. Maka 1 porsi jumbo, 2 porsi biasa, dan 3 tusuk. Untuk model aljabarnya bagaimana? Y ditambah 3X ditambah 3. Mari kita kelompokkan. 3X plus 2Y plus 4 ditambah Y plus 3X plus 3. Kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis misalnya apa saja? Yang variabel X dengan variabel X, yang variabel Y dengan variabel Y, kemudian yang kemudian dengan konstanta. Maka mari kita jumlahkan. 3X ditambah 3X berapa? 6X. 6X, pinter. 2Y ditambah Y berapa? 3Y. 4 ditambah 3 untuk konstantanya jadinya 7. Bentar. Jadi banyaknya seluruh sate yang dibeli Pak Jasimin adalah 6X ditambah 3Y ditambah 7 tusuk. Kemudian dengan model aljabar, berapa tusuk sate gurita yang diberikan kepada anak dan istrinya? Nah, caranya bagaimana? Caranya sama dengan menjumlahkan seluruh sate yang dibeli Pak Jasimin, kemudian dikurangi dengan banyak sate untuk orang tua dan adik-adiknya. 6 porsi biasa tadi sebagai 6X plus 3Y plus 7, dikurangi dengan berapa tadi? 4X min 2Y. 2Y. Kemudian caranya dengan mengelompokkan suku yang sejenis. dengan cara mengelompokkan suku yang sejenis. Berarti suku yang sejenis variabel X dengan variabel X. 6X ditambah 4X berapa? 2X. Pintar. 2Y dikurangi 2Y jadi berapa?
Y, pinter. Kemudian 7. 7 nggak ada kawannya ya. Sehingga banyak seluruh sate gurita yang diberi Pak Jasimin kepada anak dan istrinya adalah 2X plus Y plus 7 tusuk. Baik anak-anak, untuk selanjutnya ada pertanyaan terkait permasalahan tadi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bagaimana cara menjumlahkan dengan cara apa? Menjumlahkan dengan suku? Yang Sejenis. Kemudian bagaimana dengan cara mengurangkannya? Sama Dengan mengurangkan dengan suku yang Sejenis. baik anak-anak, mari kita berkelompok. Kalian masuk ke room meeting kelompok 1. Untuk kelompok 1 tadi Mbak Eka dan kawan-kawannya, kemudian link breakout kelompok 2. Tadi Mbak Sri Utami dan kawan-kawannya. Silakan kalian keluar dari room, kemudian masuk ke link ruang meeting, diskusi kelompok. Silakan. Mbak Suci sudah masuk kelompok 2. Mbak Lara silahkan masuk. Mbak Anita untuk kelompok 1 sudah masuk semua. Bu, bagikan LKPD yang kemarin yang sudah di-download ya. Silakan kerjakan LKPD untuk kelompok 1. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya dengan cara berdiskusi kelompok ya. Nanti kalian bisa berdiskusi di sini, kemudian ada menu chat di sini, silakan kalian bisa diskusi dengan chat. Nanti Bu Ambar share ketika kalian berdiskusi. Yuk, silakan kelompok 1. Halo kelompok 2, Mbak Suci, Mbak Sri Utami, Mbak Nisa. Yuk kameranya nyalakan. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Baik, Bu. Nah, kerjakan dengan cara berkelompok. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan menu chat di sini atau berdiskusi dengan secara langsung. Nanti setelah selesai kalian bagikan di WA group hasil diskusinya. Yuk silakan kelompok 2 berdiskusi. Bu Ambar beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Baik, Bu. Halo kelompok 1, Mbak Laras, Mbak Eka silakan kameranya nyalakan ya. Iya. Silakan kerjakan LKPD-nya. Bu Ambar beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Baik, Bu. Yuk, silakan berdiskusi. Bisa dengan mengobrol atau dengan melalui menu WA chat. Nanti hasil diskusinya kalian foto, masukkan ke WA grup, kemudian nanti siapkan untuk presentasinya. Ya, Eka sudah jalan itu. Halo kelompok 1. Bagaimana dengan kegiatan 1, menjumlahkan dan mengurangkan? Halo kelompok 2, jangan di-mute suaranya. Iya. Silakan berdiskusi, Mbak. Bagaimana dengan kegiatan 1, menjumlahkan dan mengurangkan aljabar? Ada yang bisa? Mbak Sri Utami, Mbak Nisa, Mbak Suci, bisa nggak? Bisa, Bu. Ada kesulitan? Iya. Ya, silakan diskusinya sambil ngobrol atau dengan chat. Nanti Bu Ambar share di ruang utama. Bagaimana dengan permasalahan pertama? Oh, sudah masuk permasalahan kedua. Halo Mbak, ada kesulitan untuk permasalahan kedua? Ya, baik, pintar. Untuk kelompok 1, nanti siapkan yang presentasi ya. Hasilnya nanti difoto, kemudian kalian masukkan ke WA group dan kemudian melakukan presentasi. Nanti siapa yang ingin presentasi untuk kelompok 1? Baik, siap ya? Baik, kalau sudah silakan difoto hasil diskusinya, masuk ke WA group, kemudian siapkan untuk presentasi. Baik anak-anak, jika sudah selesai, kalian boleh keluar dari ruang diskusi ini, kemudian kalian masuk ke ruang utama. Masih semangat belajarnya? Masih, Bu. Masih, Bu. Alhamdulillah, sambil menunggu buka puasa ya. Silahkan siapkan
Materi untuk kalian difoto, dimasukkan ke WA grup ya. Nanti Bu Ambar share. Untuk kelompok 1, silakan siapkan Mbak Eka untuk presentasi. Baik, Bu. Ya, Mbak Eka, silakan. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. A. Mbak Eka berarti kegiatan 1, baik. Ya. Kegiatan 1, masalah 1. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. A. 4x ditambah 9 dikurangi 3x dikurangi 2. B. Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurangi 6B. Penyelesaian. Ya. Kumpulkan suku-suku yang sejenis. A. 4x ditambah 9 dikurangi 3x dikurangi 2. Sama dengan dalam kurung 4 dikurangi 3 tutup kurung x ditambah buka kurung 9 dikurangi 2 sama dengan x plus 7. Iya. Yang B, 7A plus 4B oleh 8A dikurangi 6B. Sama dengan dalam kurung 7A plus 4B tutup kurung dikurangi dalam kurung 8A dikurangi 6B tutup kurung. Sama dengan 7A dikurangi 8A tutup kurung ditambah 4B dikurangi dalam kurung min 6B tutup kurung. Sama dengan min A ditambah 10B. Ya, sebentar. Bagaimana kelompok 2 dengan hasil presentasi dari kelompok 1? 4x ditambah 9 dikurangi 3x dikurangi 2. Jadi hasilnya x plus 7. Iya. Bagaimana dengan kelompok 2? Ada sarahan? Sama Bu. Sama Bu. Oh iya, baik, pintar berarti kalian. Untuk yang B, bagaimana hasilnya? Presentasi kelompok 1? Sama Bu. Sama Bu. Iya, baik. Berarti hasilnya adalah berapa tadi Mbak Eka? A plus 10. Sekarang silakan lanjutkan Mbak Eka untuk masalah 2. Kegiatan 1. Masalah 2. Kelas 7B terdiri dari 31 siswa. 15 siswa mengikuti kompetisi matematika, 13 siswa mengikuti kompetisi IPS, dan 7 siswa tidak mengikuti kompetisi tersebut. Banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut adalah Ya. penyelesaian. Yang mengikuti kedua kompetisi, kita misalkan dengan lambang M. Diketahui kompetisi matematika 15 dikurangi M. Kompetisi IPS 13 dikurangi M. Tidak ikut kompetisi sama dengan 7. Jumlah siswa sama dengan 31. Ditanya, banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi. Jumlah siswa. Kompetisi matematika, ditambah kompetisi IPS, dan ditambah kompetisi matematika. Dan IPS plus tidak mengikuti kompetisi. 31 sama dengan 15 dikurangi M, ditambah 13 dikurangi M, ditambah M, ditambah 7. 31 sama dengan min M ditambah 35. M sama dengan 35 dikurangi 31. M sama dengan 4. Jadi, banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi adalah 4 siswa. Iya. Kelompok 2 bagaimana dengan hasil presentasi kelompok 1? Tadi jumlah siswa berarti kompetisi matematika ditambah IPS, tambah kompetensi IPS, kemudian matematika dan IPS, dan tambahan yang tidak mengikuti kompetisi. Jadi 31 sama dengan 15 kurangi M plus 13 kurangi M plus
7. Sehingga hasilnya sama dengan 4. Iya. Pintar Kucup. Selamat. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selamat. Yuk kita aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Yuk sekarang kita ke presentasi kelompok 2. Silakan Mbak Sri Utami. Kegiatan 2. Masalah 1. Makroni menjual ikan tongkol di pasar ikan. Ikan tongkol tersebut dikemas dalam box dan keranjang. Setiap box berisi ikan tongkol dengan jumlah yang sama dan setiap keranjang berisi ikan tongkol dengan jumlah lain yang sama. Pada pagi hari, ikan tongkol makroni sudah terjual 3 box dan 2 keranjang. Kemudian pada siang hari terjual 1 keranjang dan 2 box ikan tongkol. Baik anak-anak, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih Mbak Sri Utami. Baik anak-anak, dari serangkaian kegiatan tadi, adakah yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Dari seluruh rangkaian tadi, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan share screen untuk kesimpulan. Atau bisa dibacakan, silakan dibacakan. Kesimpulan dari seluruh kegiatan 1 dan 2. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Koefisien adalah bilangan yang memuat variabel. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Langkah-langkah menjumlahkan dan mengurangkan aljabar. A. Mengelompokkan suku jenis. B. Menjumlahkan atau mengurangkan suku jenis. Kesimpulan untuk variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya, biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Kemudian koefisien adalah bilangan yang memuat variabel. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Kemudian langkah-langkah untuk menjumlahkan atau mengurangkan aljabar bagaimana? Yang pertama dengan mengelompokkan suku yang sejenis, kemudian yang kedua menjumlahkan atau mengurangkan suku yang sejenis. Nah, baik anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan kuis dengan cara sungguh-sungguh. Kuisnya Bu Ambar bagikan di WA Group. Silakan kerjakan, Lambar beri waktu 20 menit. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Baik anak-anak, sudah selesai belum? Sudah, Bu. Halo anak-anak. Sudah selesai semuanya? Bu Ambar cek ya. Ya, Bu. Ya, Bu Ambar cek. Bu Ambar cek. Yang sudah masuk, Mbak Eka, Mbak Sri Utami juga sudah. Selamat, ada yang dapat 100, Mbak Eka 100, Mbak Sri Utami 100, Mbak Silvi 80, Mbak Khalifatun 100, Mbak Nita dapat 80. Baik anak-anak, bagaimana dengan kuisnya? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik anak-anak, nomor 1 jawabannya apa, Mbak? C. Iya, jawabannya D, 15. Untuk nomor 2, jawabannya apa? A. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan? Menyenangkan, Bu. Lebih paham tidak terkait dengan materi ini? Paham, Bu. Paham? Iya, yaitu menjumlahkan dengan melompokkan suku-suku yang jenis. Langkah-langkah menjumlahkan atau mengurangkan. Yang pertama, mengelompokkan suku yang sejenis. Yang kedua, dengan menjumlahkan atau mengurangkan suku yang sejenis atau yang sama. Baik anak-anak, untuk refleksi hari ini, materi mana yang sudah kalian pahami? Materi tadi untuk penjumlahan, variabel, konstanta, pengurangan sudah kalian pahami? Sudah, Bu. Untuk kuisnya adakah kesulitan? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Ada pertanyaan ya anak-anak terkait materi ini? Tidak, Bu. Jika sudah paham, baiklah untuk selanjutnya adalah materi tentang perkalian aljabar. Baik anak-anak,
karena waktu sudah habis, Bu Ambar akhiri. Sebelum Bu Ambar akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas, silahkan untuk memimpin doa. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Bu Ambar akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Selamat belajar. Kita bertemu lagi dalam perkalian bentuk aljabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.